Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan yang ada pada diri kita manusia membawa kita kepada kebodohan, jahalat. Adamu ma'rifatu bisyai' namanya jahalah. Tidak mengetahui sesuatu namanya kebodohan. Tapi kalau orang bilang saya tahu, apa ini? Itu singa. Jadi mengetahui sesuatu yang tidak benar, menyalahi kebenaran, mengetahui sesuatu yang menyalahi kebenaran, itu namanya jahil murakkab. Yang satu tidak tahu, yang kedua sok tahu. Dua-dua jahalah. Nah, Anbiya alaihi salatu wassalam Allah utus untuk menghilangkan jahalah kita, menghilangkan kebodohan kita. Manusia hanya bisa melihat apa yang nampak di depan matanya, itu pun tidak sempurna. Yang kedua, atau masih yang pertama, apa yang dilihat oleh manusia hanya baru zahirnya, tapi batinnya manusia tidak bisa melihat. Hakikat satu perkara yang nampak itu manusia tidak bisa memahaminya. Keterbatasan ilmu. Itu Allah katakan ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Manusia hanya tahu zahirnya dunia. Dunia manusia tidak bisa lihat sempurna. Bahkan Einstein mengatakan yang baru dihipotesa, yang baru bisa dijamah dan diteliti belum sampai 1/10 dari dunia ini. Nabi-nabi diutus oleh Allah untuk menutupi kebodohan manusia ini, diberikan ilmu yang hak. Karena ilmu yang dipahami oleh manusia berdasarkan kebendaan. Sedangkan ilmu yang dibawa oleh nabi-nabi adalah amal. Manusia mengira benda-benda yang diciptakan di depan mata dia ini, disitulah penyelesaian masalahnya. Benda-benda ini sejauh mana saya miliki, sebanyak mana saya miliki, hidup saya akan bahagia, masalah saya akan selesai. Dari sini Maulana Yusuf mengatakan, manusia melihat sesuatu yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan kebahagiaan dia. Manusia melihat sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan masalah hidupnya. Manusia melihat sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hajat kehidupannya. Benda-benda ini tidak ada hubungannya dengan hajat kita. Benda-benda dan materi ini tidak ada hubungannya dengan masalah hidup kita. Yang paham itu hanya para anbiya alaihi salatu wassalam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad manna Allah 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimu kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh, Allah katakan sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada orang-orang yang beriman, di mana di tengah-tengah mereka ada seorang nabi yang diutus untuk menutupi kekurangan mereka ini, kesalahpahaman mereka. Mereka mengira hidup di dunia ini kerja keras cari duit.
Karena hanya dengan duit kita bisa beli barang, kita bisa mendapatkan barang, kita bisa memiliki barang. Dan sejauh mana kita punya barang dan materi, kita akan bahagia hidup kita, masalah kita akan selesai. Kebodohan ini dihapuskan dengan diutusnya nabi-nabi, yatslu alaihim ayat. Nabi datang membawa firman-firman Allah bahwa benda-benda ini kutsbinihi, tidak ada apa-apa. Jangan kamu bergantung kepadanya, jangan kamu berharap kepadanya. Ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Hanya baginda mengatakan ya ayuhan nas, wahai kaumku, jahase nafahota huwa nazar arihi wase nafanemirah. Nafata Allah ki kudrat se, Allah ki khazana se, Allah ki masyiat se, Allah ki iradat se mirah. Wahai kaumku, apa yang kamu lihat di dalam benda itu ada manfaat, ada penyelesaian masalah, ada keuntungan, ada kemuliaan. Kutsbinihi, tidak ada apa-apa manfaat dalam benda itu. Benda itu tidak bisa memberikan manfaat. Benda itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Benda-benda itu tidak bisa menyalakan kompormu. Benda-benda itu tidak bisa menyelesaikan masalah hidup. Semua manfaat di tangan Allah, penyelesaian masalah di tangan Allah. Semua berlaku dengan kudratullah. Setelah itu nabi-nabi dudukkan umatnya dalam taklim dan tarbiyah, supaya tahu nilai amal, bukan nilai benda. Benda tidak ada nilainya. Nilai yang sesungguhnya adalah amal. Setelah itu nabi-nabi membersihkan hati mereka dari sifat-sifat yang jelek, kedengkian, kebencian, kedendaman. Wa yuzakihim. Hadirin Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang ada ketamakan dalam diri kalian, bagaimana kalian beriman. Ayat yang lain menafsirkan ayat ini, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Nabi hampir-hampir mencelakakan dirinya supaya kamu jadi orang yang beriman. Begitu resahnya Nabi, begitu gelisahnya Nabi melihat kamu didakwah tapi tidak mau beriman. Kamu dipahamkan tapi tidak mau paham. Kamu diajarkan tapi tidak mau belajar. Nabi gelisah. Sehingga Nabi tidak makan, Nabi tidak tidur. Azizun alaihi ma'anittum harisun bil mu'minin. Keinginannya bagaimana kalian beriman dengan risalah yang dia bawa. Sayang sama kalian. Raufur rahim, pengasih kepada kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang ibu lari sana, lari sini, gelisah sana, gelisah sini. Ditanya ada apa dia? Dia kehilangan anaknya. Dia cari anaknya setengah mati. Setelah dapat anaknya, dia peluk anak itu gembira sekali. Kemudian dia susui dia. Dia sayangi dia. Terheranlah sahabat melihat bagaimana ibu itu menyayangi anaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku lebih sayang kepada kalian 70 kali lipat lebih daripada sayang ibu kepada anak. Waktu itu kehidupan Nabi 23 tahun untuk kita, berkorban untuk kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari di samping kita agungkan Allah, kita agungkan Rasulullah. Karena tidak akan sampai jalan menuju Allah tanpa melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Hasan Basri, Imam Hasan Basri rahimahullah, tatkala diberitahu ada wali yang terbang di udara, ada wali yang berjalan di atas air, maka Imam Hasan Basri bertanya, dia sholatnya di masjidkah atau sendirian di rumah? Karena tidak akan mungkin orang jadi kekasih Allah tanpa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin, kadang mungkin kita tidak mengenal Rasulullah, tak kenal tak sayang. Mari dalam kesempatan bulan kelahiran Nabi ini kita sedikit mencoba mengenal beliau. Allah yang muliakan beliau seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang mulia, waktunya selama 23 tahun sedikit untuk istri dan anak-anaknya, banyak waktunya digunakan untuk kita. Sampai suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, di dunia kau sering tinggalkan kami, di akhirat kami cari kamu di mana ya Rasulullah? Di mana kami bisa jumpa engkau ya Rasulullah?" Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Di akhirat kita jumpa Rasulullah apa tidak? Apa jawaban Rasulullah SAW? "Ya Aisyah, cari aku kalau di alam mahsyar. Cari aku kalau di titik sirat. Aku di samping titik sirat berdoa untuk umatku." Bukan untuk Aisyah. Di titik sirat berdoa untuk umat. Kalau kau tidak dapati aku di sana, dapati aku di mizan. Dan aku akan berdoa supaya timbangan amalan umatku lebih baik timbangan amalan yang baik. Di alam mahsyar tadi kelewatan. Di alam mahsyar cari aku, di mana aku saat itu sedang berdoa ummati ummati, di mana semua nabi-nabi pun memanggil dirinya sendiri. Nabi memikirkan kita di mahsyar dalam hidupnya. Pada saat di mahsyar, di sirat, di mizan, dan tatkala sakratul maut, yang keluar dari mulutnya bukan Aisyah Fatimah, yang ummati ummati ummati. Coba sudah berapa setiap hari kita kirim selawat kepada Nabi? Ummati ummati as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Umatku, jaga solat dan jaga wa ma malakat aimanukum. Solat hablum minallah, wa ma malakat aimanukum hablum minan nas. Umatku, jaga betul-betul perintah yang berhubungan dengan Allah atau perintah Allah yang berhubungan dengan makhluk. Agama yang sempurna. Setelah itu baru keluar dari mulut beliau, anfizu jaisal Usama. Berangkatkan rombongan Usama. Sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi mentaskil jemaah Usama. Awal beliau jadi Nabi bergerak, dan akhir hayatnya beliau membentuk jemaah untuk bergerak, untuk digerakkan. Ini kesimpulan kehidupan Nabi. Dan itu maksud dalam kalimat Nabi, lawaditu anni uqtal fi sabilillah, thumma uhya, thumma uqtal, thumma uhya, thumma uqtal. Aku ingin sekali matiku di jalan Allah, dan kalau aku dihidupkan lagi, aku ingin hidup itu aku gunakan kembali keluar jalan Allah. Dan supaya matiku di jalan Allah, dan kalau dikasih kehidupan yang ketiga, aku ingin kehidupanku yang ketiga itu pun digunakan untuk huruf fisabilillah, sehingga mati pun di jalan Allah. Khuiftu fillah ma lam yukhawwaf ahad. Aku disakiti yang tidak ada siapapun disakiti seperti aku. Udhitu fillahi ma lam yudha ahad. Dan aku ditakut-takuti yang tidak ada siapapun yang ditakuti seperti aku. Karena kitalah Nabi tidak makan tepung yang kasar kenyang 2 hari berturut-turut. Karena demi kitalah Nabi tidak memikirkan kompornya yang terkadang 2 bulan berturut-turut tidak pernah nyala. Ra'aitul hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, kata Aisyah. Aku lihat bulan, aku lihat bulan, aku lihat bulan. 2 bulan berturut-turut kompornya tidak nyala. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sosok baginda sallallahu alaihi wasallam yang Allah pilih untuk kita. Nama beliau digandingkan dengan tulisan nama Allah. Tidak akan mungkin siapapun yang digandengkan dengan kita kecuali orang itu pun memiliki kedudukan yang tinggi. Kalau kita tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, dan tidak ada siapapun yang disandingkan namanya dengan nama Allah kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam
tatkala beliau hendak bertobat dari dosa dan dari kesalahan yang beliau lakukan, beliau bersyafaat, meminta syafaat, berwasilah dengan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Allah dan Allah Maha mengetahui, siapa dia yang kau gunakan sebagai wasilah doamu? Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam mengatakan, aku lihat di arsy-Mu ya Allah, namamu disanding dengan namanya, dan aku yakin tidak mungkin nama itu disanding dengan namamu kecuali pasti dia memiliki kedudukan yang tinggi. Maka Allah berkata, wahai Adam, kalau bukan karena dia aku tidak ciptakan kamu. Untuk itu alangkah besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan adanya baginda di tengah-tengah kita. Diutus sebagai nabi untuk kita. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah beri nikmat yang besar kepada orang yang beriman. Semua nabi-nabi iri kepada Rasulullah mendapatkan kemuliaan yang besar. Maka nabi-nabi ingin dibangkitkan oleh Allah di akhir zaman sebagai nabi yang terakhir. Karena juga diperlihatkan kelebihan umat akhir zaman ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ada yang menjelaskan bahwa Nabi lahir Aminah tidak pernah merasa sakit sedikit pun dengan kehamilan, dan keluar pun tidak rasa sakit. Dan Nabi keluar dari perut rahim, dari perut Aminah, tidak sedikit pun membawa kotoran, darah ataupun lendir, membawa cahaya. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan keluarnya bukan seperti keluarnya dari tempat yang umum manusia keluar. Olehnya itu keluarnya tidak membawa darah, keluarnya tidak membawa kotoran, keluarnya tidak membawa lendir-lendir sedikit. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala baginda Rasulullah SAW telah lahir, mukjizat yang pertama, matilah api yang digunakan beratus-ratus tahun oleh orang-orang Majusi di Parsi. Mati padam. Saat Nabi lahir, cahaya dari jasad beliau menyebar ke seluruh alam, dan api kesyirikan yang disembah oleh orang-orang Parsi tidak mampu menahan nur yang keluar dari jasad baginda Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang kedua, kehidupan materialis yang dikumandangkan, dipropagandakan oleh Romawi dengan gedung-gedung yang bertingkat. Retak hadirin gedung-gedung mereka itu dengan munculnya baginda Rasulullah SAW. Padahal Nabi diangkat jadi Nabi nanti 40 tahun yang akan datang, tapi keberkahan diutusnya Nabi 40 tahun yang akan datang telah muncul dari sejak sekarang. Hancurnya padamnya api yang disembah oleh Majusi, mazhab yang batil, dan juga retaknya gedung-gedung bertingkat daripada orang-orang Romawi, sebagai satu isyarat agama yang dibawa, cara hidup yang suci dan murni yang dibawa, diajarkan, dipropagandakan oleh baginda Rasulullah SAW, suatu saat nanti akan sampai kepada tingkatan kesempurnaannya, sehingga adik daya dunia pada saat itu, Romawi dan Parsi, tidak mampu bertahan menguasai dunia, terpaksa mau tidak mau tunduk kepada cara hidup yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ka'ab al-Akhbari tadi dalam Maulid Ad-Diba yang dibacakan oleh saudara kita Habibu, semoga Allah berkahi ilmunya, semoga bisa lanjut ke Pakistan atau ke Yaman nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala lahirnya Nabi, akan lahir seorang Nabi ini, akan lahir Nabi, itu semua ibu-ibu di dunia ini, selain manusia dan jin, ibunya rusa, ya kan? Ibunya kambing, semua ibu-ibu ini, induk-induk ini mengatakan alangkah bahagianya janin itu
Dan alangkah bahagianya wanita yang hamili janin itu. Dan ini sudah mau keluar ini. Semua ibu-ibu bilang alangkah bahagianya yang menyusui dia. Dan kami pun ingin menjadi makhluk yang kau pakai Allah untuk menyusui makhluk yang suci ini. Semua ibu-ibu pengen menyusui Nabi. Tapi Allah pilih Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Siapa Halimatus Sa'diyah? Orang miskin. Allah tidak pandang rupa, Allah tidak pandang kekayaan. Ada kelebihan yang ada pada Halimatus Sa'diyah ini. Kebiasaan orang Arab, bayi-bayi itu disusukan. Dan bayi-bayi yang keturunan orang-orang kaya apa semua itu jadi rebutan. Tinggal bayi Rasulullah SAW sendiri tidak digubris karena dia yatim, bapaknya sudah meninggal. Nah kalau begitu siapa yang biayai? Orang tidak mau tanggung. Maka terakhir Halimatus Sa'diyah, ontanya pun ontanya kurus. Tidak ada yang ambil bayi Rasulullah SAW. Halimah bersyukur masih ada bayi diambilnya. Tatkala diambil bayi itu hadirin, maka keledai atau ontanya ini larinya kencang, melebihi keledai atau onta-onta yang lain. Dia lewat, dia langgar ini. Semuanya onta-onta lebih dulu langgar. Cepat larinya diri. Dan dada dari Halimatus Sa'diyah yang kering tidak ada susunya langsung terisi dengan susu hadirin. Ini keberkahan jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan cara hidup yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau diamalkan. Dan wujudlah keberkahan dalam rumah tangga Halimatus Sa'diyah. Ini satu isyarat kalau kita bawa cara hidup baginda Rasulullah SAW ini membawa keberkahan dalam hidup kita. Bahkan hadirin, semua jasad Nabi, rambut Nabi pun diambil oleh Khalid bin Walid, dibawa dalam medan pertempuran, dan Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam medan pertempuran. Lihat jasad Nabi, sahabat Ukasah kalau tidak salah, Ukasah. Saya singkatkan cerita ini. Ya Rasulullah, karena Nabi berkata saya akan meninggal dunia. Siapa yang pernah saya zolimi, sekarang minta sekarang, jangan minta di akhirat. Saya ya Rasulullah, kata Ukasah. Wih, semua heran. Kenapa ini Ukasah? Dulu kau pernah cambuk tubuh saya ya Rasulullah, waktu mengatur saf. Rasulullah ambil cambuk, kasihkan kepada Ukasah. Kata Ukasah, ya Rasulullah, kau dulu cambuk saya tidak pakai baju. Wih, mau cambuk badannya Nabi dan tanpa baju. Semua tegang suasana. Tapi setelah Nabi buka baju, maka lantas cemeti yang dipegang oleh Ukasah dilempar, dan Ukasah lari menuju tubuh Nabi, dipolonya tubuh Nabi tadi. Ya Rasulullah, sambil menangis, siapa yang mau memukul engkau ya Rasulullah? Aku berbuat ini dengan dua tujuan ya Rasulullah. Masih banyak sahabatmu yang belum melihat khatamun nubuwah, supaya semuanya melihat. Dan yang kedua ya Rasulullah, aku ingin tubuhmu melekat dengan tubuhku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kau mengatakan siapa yang tubuhnya, atau setelah itu Nabi berkata, siapa yang ingin melihat tubuh seseorang tidak akan dimakan api neraka, lihatlah tubuh kulitnya Ukasah radhiyallahu anhu. Lihat jasadnya Nabi, nempel sedikit saja, selamat dari api neraka. Oleh itu sahabat Nabi melihat Nabi, berbayat dengan Nabi, maka hadirin, sahabat ini mati dalam keadaan iman, tidak akan masuk neraka. Dan seluruh amalan para wali, para ulama, para mufti, para muhaddisin, seluruh dunia sampai kiamat nanti digabungkan, tidak akan menyamai debu yang menempel sepatunya sahabat. Begitu tinggi derajat sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun rebutan sahabat Nabi mengambilnya, menyimpannya dan meminumnya. Jangankan air wudu, maaf. Dan ini riwayat sahihah. Orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu mengingkarinya, ini riwayat sahihah. Air seninya Nabi pun tidak najis.
Air seninya Nabi pun tidak najis, disimpan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Saya tidak bahas jauh. Semua apa yang keluar dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa keberkahan, hadirin sekalian. Apalagi ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari dalam memperingati Maulid ini kita harus tingkatkan ta'alluq kita dengan Allah yang mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meningkatkan ta'alluq kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'alluq dengan Allah, perbanyak ketaatan kepada Allah, baca Quran, dan ta'alluq dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai siwak hilang beli baru. Jangan sampai tasbih hilang. Jangan sampai bacaan Quran kita hilang. Jangan sampai zikir kita hilang. Dan jangan sampai pakai baju kanan, pakai baju kiri duluan, tidak tahu doanya. Lepas baju kanan duluan, tidak tahu doanya. Atau tahu doanya tapi tidak dibaca doanya. 24 jam kehidupan kita, lihat perintah Allah dan jalankan perintah itu ikut cara yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, yang ketiga, perbanyak baca selawat. Imam Syazuli, tarekat Syaziliyah, dalam keadaan haus mendatangi sumur. Tiba-tiba sumur itu airnya di bawah, tidak di atas. Tercenganglah Syekh Syazuli. Ini diceritakan di kitab Dalailul Khairat. Saya mendapatkan ijazah ini dari Kiai Mufassir, dan saya berikan ijazah kepada tuan-tuan di Nabire ini supaya mengamalkan selawat yang ada di dalam Dalailul Khairat ini. Ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, baca. Siapa kita kalau kita kurang syafaat kepada Nabi? Di akhirat bagaimana Nabi memberikan syafaat kepada kita? Man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Siapa yang mencintai seseorang pasti banyak menyebut-nyebut namanya. Beli buku ini, amalkan setiap hari salawat kepada Nabi. Jadi tiba-tiba tatkala Imam Syazuli ini tercengang melihat air kurang di bawah. Maka muncullah anak kecil perempuan. Lantas dia menegur Syekh Syazuli dengan kalimat, ente ini yang disebut Syekh tarekat Syazili, yang mana lihat air sumur di dasar tercengang, tidak tahu mau buat apa. Dia macam apa maksudnya, macam menghina. Apa itu kamu? Nggak bisa menyelesaikan masalah. Lantas perempuan kecuping tadi omat kamit mulutnya, diludahi air sumur itu. Lantas air sumur yang di darat, yang di dasar naik ke atas. Syekh Syazuli melihat itu. Lantas Syekh Syazuli bilang, demi Allah, beritahu sama saya, baca-bacanya apa itu? Kata wanita tadi, anak kecil, selawat. Lantas Syekh Syazuli bersumpah, saya akan buat kitab yang dipenuhi dengan bacaan selawat. Ini kitab. Mana ini? Dijilat kain. Dalailul Khairat. Amalkan ini. Satu lagi saya dapat dari guru sekumpul. Kata beliau, orang yang sudah berumur 40 tahun tapi tidak pernah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat disayangkan. Padahal amalannya ada ringan sekali. Mau dengar? Ya. Tapi bagusnya buat amalan baik-baik dulu baru baca ini. Jangan pakai sendal orang tanpa izin baru kau baca ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya kan? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus baca 3 kalimat ini. Durrul Azhar, Ad-Durrul Azhar, wal Yaqutul Ahmar, dan yang terakhir Wasirrullahil Akbar. 15 kali sebelum tidur.
Insya Allah jumpa Rasulullah SAW. Mari kita coba amalkan. Tapi jangan habis nonton HP baru baca ini, jangan. Salat hajat dulu, bertobat dulu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ad-durul azhar. Ucapkan. Wal yaqutul ahmar wa sirrullahil akbar. 15 kali, jangan kurang, jangan lebih. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Terakhir, manakala baginda Rasulullah SAW berupaya bekerja keras sehingga kompornya 2 bulan berturut-turut tidak nyala, dan beliau tidak pernah makan kenyang perutnya dengan tepung yang kasar sekalipun, dan makan beliau cuma sekali. Makan siang malam tidak makan, makan malam pagi siang tidak makan, makannya 1 lauk. Rumahnya tidak pernah dibesarkan, tidak pernah direnovasi, cuman cukup untuk 4 orang. Kesibukannya, kerisauannya, daimul fikri mutawasilul ahzan, penuh dengan fikir dan kerisauan umat ini bagaimana selamat dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi tatkala dihadirkan di depannya seorang umat yang mencuri untuk dikisas tangannya, dan Nabi perintahkan sahabat untuk mengkisas tangannya, tapi Nabi meneteskan air mata. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kau yang perintahkan kami potong tangannya, kenapa kau juga menangis? Rasulullah SAW bersabda, kenapa kalian menjadi penolong syaitan, membawa dia ke saya? Zolim pemimpin yang telah dihadirkan di depannya seorang mujrimin, tidak ditegakkan hukum, tapi kenapa kalian tidak memaafkan dia di belakang saya? Jadi jangan ada keinginan menghukum orang, tapi keinginan kita memaafkan kesalahan orang. Inilah sifat kasih sayang Nabi kepada umatnya. Nah, Nabi yang satu umat dihadirkan di depan matanya, dipotong tangannya, menangis. Berapa banyak umat ini mati, dibunuh, ditembak, diinjak, dan mati kena gempa, mati kena banjir, mati kena tsunami. Semua musibah Allah datangkan pada umat ini. Apa baginda tidak menangis di kuburan? Tatkala Nabi bersabda, ju'ilat qurratu aini fis salah, Allah menjadikan salat pelipur mata hatiku. Terus kalau umat yang tidak salat, sesungguhnya dia seperti mencolok matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berapa banyak yang tidak salat, banyak yang salat. Untuk itu sebagai cinta kita kepada Nabi, di samping menghidupkan sunnah-sunnahnya dan memperbanyak selawat kepada Nabi, tentunya hadirin, kita bangkit ambil bagian buat kerja seperti yang Nabi buat selama hidupnya, keliling memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Biasakan kaki kita tinggalkan rumah, tinggalkan kampung, tinggalkan anak, tinggalkan istri, membawa kerisauan Nabi, kesedihan Nabi tentang umat yang jauh dari agama. Siapa lagi kalau bukan kita? Nah, kita dilahirkan, diantar oleh Allah ke atas dunia ini untuk meneruskan kerja Nabi. Maka kita harus jadikan fikir kita seperti fikir Nabi. Jadikan malam kita seperti malamnya Nabi. Tatajafa junubuhum anil madaji. Punggung kita tidak layak dekat dengan istri terus di kasur. Harus sering-sering jauh dari kasur. Banyak di atas sejadah. Di siang hari fursanun bin nahar warubanun bil lail. Di siang hari bagaikan pasukan di atas kudanya, di malam hari bagaikan pendeta-pendeta atau rahbaniyah di atas sejadah-sejadah mereka. Malam kurangi tidur, siang hari kurangi waktu dengan anak dan pekerjaan kita. Datangi umat yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang terbuai dengan dunia ini, lupa dengan akhirat. Ajak mereka ke akhirat, ajak mereka kepada agama, ajak mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu selama ini kalaulah hidup kita ini banyak sia-sia, banyak kita lalai dengan agama ini, kebanyakan kita hanya memikirkan diri sendiri, hidup untuk cari duit, dapat duit untuk anda dan istri. Nanti kalau ada ustadz minta sumbangan, baru kita kasih keluar 100.000. Ini semua kezoliman atas agama ini. Seharusnya kita gunakan hidup ini untuk cari agama,
cari hidayah. Dan tatkala kita dapat duit itu pun pertama kali kita gunakan untuk menyebarkan agama, untuk menyebarkan hidayah. Dan kalau kita dikasih istri, dikasih anak, dikasih mobil, dikasih pekerjaan, bisnis, gunakan juga itu pertama li'ilai kalimatillah. Yang kedua yaitu untuk memperjuangkan agama. Baru yang kedua gunakan untuk kemaslahatan umat, yang fakir miskin, yang yatim piatu, yang janda-janda tidak sanggup membiayai anaknya, yang tidak mampu membayar utangnya, belum punya motor, kasih dia motor, belum punya rumah, bangun rumahnya, belum bisa kawin, miskin fakir, maka bantu pernikahannya. Setelah harta dan diri kita gunakan untuk dakwah dan untuk taklim, membantu para ulama-ulama, berkhidmat dengan mereka. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita niat sisa-sisa kehidupan kita gunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Bersedia? Masya Allah. Nah, ini dalam waktu dekat ada istimewa di Rewin bulan November. Kemudian yang tidak bisa ke Rewin, Musda di Sorong. Bismillah kita bergerak untuk itu. Kemudian insya Allah hari Ahad kita ada jur Masturo di rumahnya Pak Baso. Kita datang ke sana. Yang sudah pernah keluar 3 hari ke atas dan yang mau keluar 3 hari. Ya, mulai start jam 9 sampai zuhur. Dan hari Ahad siangnya jemaah diberangkatkan ke Enaro, jemaah santri diberangkatkan ke Bagang-Bagang, ke pulau, ambil bagian di dalamnya. Kemudian malam markas kita hadir di sini. Yang terakhir kita tutup dengan kifaran majelis dan makanan sudah disiapkan di depan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Selamat atas kehadiran tuan-tuan, semoga semua kita diampuni oleh dosa kita oleh Allah dan dibangkitkan di akhirat dengan nabi-nabi dan para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.